Halo para trader, atau mungkin halo buat kamu yang baru mulai belajar trading. Pernah nggak sih kamu ngerasa, dude, kok aku baru tahu ya hal ini? Setelah kamu coba-coba trading, saya yakin banyak dari kita yang pernah ngalamin. Dulu, saya juga gitu. Sebelum terjun ke dunia trading, banyak banget hal-hal penting yang saya lewatin. Saya pikir trading cuma soal beli jual. Padahal ada banyak banget pelajaran berharga yang ternyata sering banget dilewatkan sama trader pemula. Nah, di video ini, saya mau share 5 hal yang gue harap gue tahu jauh sebelum gue mulai trading. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang, kalau kamu tahu dari awal, dijamin perjalanan trading kamu bakal jauh lebih mulus dan kamu bisa menghindari kerugian-kerugian yang gak perlu. Jadi, siapkan catatanmu. Karena kita akan langsung masuk ke poin yang pertama. Ini dia, 5 hal yang gue harap gue tahu belum belajar trading. Ringkasnya. Sebelum kita masuk ke poin pertama, saya mau ajak kalian semua merenung sejenak. Kita semua tahu, dunia trading itu penuh dengan janji keuntungan yang menggiurkan. Setiap hari kita lihat story di Instagram atau TikTok, orang pamer profit besar, seolah-olah semuanya gampang. Tapi janji itu seringkali datang dengan satu syarat, biaya pengalaman yang mahal. Saya yakin, banyak di antara kalian yang pernah merasakan hal ini. Atau mungkin kalian lihat teman yang baru mulai, tapi bukannya untung malah terus-terusan rugi, pusing, frustrasi, sampai akhirnya nyerah. Itu terjadi karena kebanyakan dari kita, terutama para pemula, cuma fokus sama yang kelihatan. Kita belajar analisis teknikal, fundamental, pakai indikator ini itu, tapi kita lupa kalau ada dasar-dasar krusial di luar itu, yang justru jadi kunci utama. Nah, 5 poin yang akan kita bahas di video ini adalah pelajaran-pelajaran mahal yang gue dapat dari pengalaman pribadi. Ini bukan teori, tapi realita yang harus kamu tahu. Tujuannya cuma satu, supaya kita bisa belajar dari kesalahan orang lain, dan kamu nggak perlu mengulang kesalahan yang sama. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke poin yang pertama. Ini dia, pelajaran paling krusial yang gue harap gue tahu. Oke, langsung aja kita masuk ke pelajaran pertama. Dan menurut gue, ini adalah yang paling fundamental, paling penting dari semuanya, yaitu mental baja, pentingnya psikologi trading. Kenapa ini poin pertama? Karena banyak ahli bilang, psikologi itu 80% dari trading. Sisanya, 20%. Baru soal analisa teknikal, fundamental, dan strategi. Ini adalah kunci yang sering diabaikan. Coba pikirin, kamu sudah punya strategi terbaik, pakai indikator paling canggih, tapi pas harganya turun dikit, kamu langsung panik dan jual. Atau pas harganya naik, kamu jadi serakah, nggak mau jual. Sampai akhirnya harga balik dan kamu malah rugi lagi. Emosi seperti takut, serakah, dan panik itu bisa menghancurkan strategi terbaikmu sekalipun. Kamu nggak akan bisa konsisten kalau keputusanmu cuma didasari perasaan, bukan logika. Itulah kenapa mengelola emosi adalah kunci utama. Ini mencakup 3 hal penting. Pertama, disiplin diri. Ini soal komitmen. Kalau kamu sudah buat rencana trading, ya ikutin. Jangan gampang terpengaruh FOMO atau kabar burung di grup. Kedua, pengendalian emosi. Ini soal nggak gampang panik saat rugi, dan nggak gampang serakah saat untung. Kamu harus bisa tetap tenang, layaknya gambar ini. Dan yang ketiga, kesabaran. Trading itu bukan lari sprint, tapi maraton. Nggak semua peluang harus kamu ambil. Terkadang, menunggu adalah posisi terbaik. Intinya, sebelum kamu belajar analisis yang rumit, kuatkan dulu mentalmu. Karena tanpa mental yang kuat, strategi terbaik pun bisa hancur. Mental baja adalah fondasi utama. Nah, setelah kita punya fondasi mental yang kuat, barulah kita bisa bicara soal poin kedua, yaitu, poin yang kedua ini masih nyambung banget sama poin pertama. Kalau kita sudah punya mental yang kuat, kita bisa menghindari sikap serakah. Makanya, poin kedua adalah jangan serakah, prioritaskan manajemen risiko. Banyak banget pemula, termasuk gue dulu, cuma mikirin profit. Kita lupa kalau hal paling penting di trading,
Itu bukan seberapa banyak profit yang bisa kita dapat, tapi seberapa kuat kita bisa melindungi modal kita. Manajemen risiko itu kelihatannya sepele, tapi ini yang membedakan trader yang bisa bertahan lama sama yang cepat terbakar. Ada 3 fondasi utamanya. Yang pertama, tentukan batas risiko. Ini adalah aturan emas. Jangan pernah merisikokan lebih dari yang kamu sanggup kehilangan dalam satu trade. Seringkali, para ahli menyarankan untuk tidak merisikokan lebih dari 1% atau 2% dari total modal kamu. Tujuannya apa? Supaya kalaupun rugi, emosi kamu nggak langsung hancur dan kamu masih bisa trading lagi. Yang kedua, ukuran posisi atau position sizing. Ini yang menentukan seberapa besar lot atau jumlah saham yang kamu beli. Jangan mentang-mentang modal besar, langsung hajar all-in. Ukuran posisi kamu harus disesuaikan dengan modal dan seberapa besar risiko yang mau kamu ambil. Ini soal keseimbangan, seperti timbangan ini. Dan yang terakhir, yang paling penting, adalah stop loss. Ini adalah pelindung utama modal kamu. Ibaratnya, ini adalah tameng kamu di medan perang. Selalu gunakan stop loss untuk membatasi potensi kerugian. Begitu harga menyentuh batas yang kamu tentukan, otomatis trade kamu ditutup. Dan kamu selamat dari kerugian yang lebih besar. Jadi, jangan serakah. Fokuslah pada perlindungan modal. Karena trader yang hebat bukan mereka yang bisa profit besar sekali, tapi mereka yang bisa konsisten dan bertahan lama di pasar. Dan itu cuma bisa dicapai dengan manajemen risiko yang baik. Oke, sekarang kita sudah punya mental yang kuat dan tahu cara melindungi modal. Selanjutnya, poin ketiga adalah, nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga. Setelah punya mental yang kuat dan tahu cara ngelindungin modal, yang gak kalah penting adalah bukan jalan pintas, realistis dengan ekspektasi dan proses. Ini adalah pemahaman yang harus kita tanamkan dari awal. Trading itu maraton, bukan sprint. Ini bukan skema cepat kaya. Banyak banget orang yang terjun ke trading karena lihat orang lain pamer profit gede, dan mereka pikir bisa langsung kaya dalam hitungan bulan. Padahal, kenyataannya nggak begitu. Perjalanan jadi trader yang profitable itu butuh waktu, butuh dedikasi, dan butuh latihan yang berkelanjutan. Persis seperti mendaki tangga ini. Butuh langkah demi langkah, nggak bisa instan. Jadi, kita harus fokus pada proses, bukan hanya pada hasil. Ada 3 hal yang harus kamu lakukan secara konsisten. Pertama, belajar berkelanjutan. Pasar itu dinamis, selalu berubah. Jadi, kamu harus terus belajar, baca buku, nonton video edukasi, dan ikuti perkembangan. Jangan merasa sudah cukup tahu. Kedua, evaluasi rutin. Setelah trading, jangan cuma lihat untung atau rugi. Coba review lagi, apa yang sudah kamu lakukan dengan benar? Apa yang salah? Kenapa kamu salah? Kamu bisa pakai trading journal untuk mencatat semua ini. Dan yang ketiga, konsistensi adalah kunci. Lakukan semua itu secara konsisten. Trading dengan strategi yang sama, disiplin yang sama, dan mental yang sama. Sedikit demi sedikit, tapi terus-menerus. Itu yang akan membangun kesuksesan jangka panjang. Ingat, jangan cari jalan pintas. Jadilah realistis. Fokus pada proses. Kalau kamu bisa melakukan ini, kamu nggak cuma jadi trader yang profitable, tapi juga bisa bertahan lama di pasar. Oke, itu poin ketiga. Setelah kita punya mental, manajemen risiko, dan ekspektasi yang realistis, poin keempat adalah, poin keempat ini adalah implementasi dari poin sebelumnya. Tadi kita bilang trading adalah proses dan harus belajar berkelanjutan kan? Nah, poin keempat adalah terus belajar, kunci adaptasi di pasar yang dinamis. Pasar itu nggak pernah statis. Dia selalu bergerak, selalu berubah, dan selalu ada hal baru. Kalau kita berhenti belajar, kita pasti akan ketinggalan. Dan strategi kita jadi nggak relevan lagi. Dan cara belajar itu ada banyak. Kita bisa bagi jadi 3 metode utama seperti yang ada di diagram ini. Yang pertama, baca buku dan artikel. Jangan cuma andalkan video di YouTube. Luangkan waktu untuk baca buku-buku trading klasik, artikel-artikel ekonomi, dan riset dari para ahli. Ini akan membentuk dasar pemahaman kamu yang kuat. Yang kedua, analisis pasar. Setelah punya dasar teori,
Kamu harus bisa mengaplikasikannya di dunia nyata. Ikuti berita ekonomi, jadwal rilis data penting, dan tren pasar. Pahami kenapa harga naik atau turun. Jangan cuma lihat grafiknya saja. Dan yang ketiga, komunitas trading. Jangan jadi lone wolf. Bergabunglah dengan komunitas trader yang positif dan suportif. Di sana, kamu bisa berbagi pengalaman, diskusi, dan belajar langsung dari kesalahan atau keberhasilan trader lain. Ini adalah cara belajar yang sangat efektif. Intinya, jadilah pelajar seumur hidup. Karena di pasar yang dinamis, kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi adalah aset terpenting yang kamu punya. Jadi, itu poin keempat. Sekarang kita sudah sampai di poin yang terakhir, dan ini adalah... Nah, ini dia poin terakhir. Dan menurut gue ini adalah puncaknya. Gabungan dari semua poin yang sudah kita bahas. Poin kelima adalah punya rencana, bangun dan patuhi sistem tradingmu. Kalau kamu sudah punya mental baja, tahu manajemen risiko, realistis, dan terus belajar, semua itu akan sia-sia. Kalau kamu nggak punya sebuah rencana trading yang jelas, trader profesional itu nggak pernah trading asal-asalan. Rencana ini dimulai dari 4 langkah sederhana. Pertama, definisikan tujuan. Jujur sama diri sendiri. Apa yang sebenarnya kamu ingin capai dari trading? Apakah untuk dana pensiun, menambah penghasilan bulanan, atau cuma belajar? Tujuan yang jelas akan jadi kompas kamu. Kedua, pilih strategi. Tentukan pendekatan trading yang sesuai dengan gaya hidup dan toleransi risiko kamu. Ada yang cocok day trading, ada yang cocok swing trading. Nggak semua strategi cocok buat semua orang. Ketiga, buat aturan jelas. Tulis di trading journal kamu, kapan kamu masuk ke pasar, kapan kamu keluar baik profit atau rugi, dan berapa risiko per trade-nya. Ini adalah fondasi disiplinmu. Dan keempat, evaluasi dan sesuaikan. Setelah trading, review lagi performa kamu. Apakah aturannya sudah efektif? Apakah ada yang perlu diubah? Trading adalah proses perbaikan yang nggak ada habisnya. Jadi, itu dia 5 hal yang gue harap gue tahu belum belajar trading, mental baja, manajemen risiko, ekspektasi realistis, terus belajar, dan punya rencana. Semua ini bukan teori yang rumit, tapi fondasi yang akan membuatmu bertahan lama di dunia trading. Fokus pada fondasi ini, dan kamu akan melihat perbedaan besar dalam perjalanan tradingmu. Gimana? Ada hal lain yang kalian temukan penting di awal trading? Share di kolom komentar ya. Dan, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu yang mungkin butuh panduan ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.